maaf, Ibu Roda, apakah bisa dimulai saja atau menunggu siswa yang lainnya atau mau yang Kurang jelas Bu suaranya. kurang jelas? Cek. Sudah terdengar jelas? Ada Bu suaranya tapi itu Bu kecil banget. Kecil banget. Terus dari apa lagi? Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya Ibu memohon maaf karena mengganggu waktu istirahatnya untuk menyampaikan materi pada pertemuan kali ini. Sebelumnya di sini adik-adik bisa pada on cam. Yang bisa on cam boleh on cam ya, supaya bisa terlihat. Ya. Baik, mungkin di sini Ibu bakal perkenalan lagi ya. Mungkin kemarin ada yang tidak hadir, kemudian hari ini baru bisa hadir, kemudian kemarin juga ada yang sudah hadir, tapi mungkin siapa tahu lupa lagi siapa sih nama Ibu gitu ya. Nah, hari ini Ibu bakal perkenalan lagi di hadapan anak-anak semua. Jadi perkenalkan, nama Ibu Krisda Destira, Ibu dari Universitas Siliwangi ya. Alhamdulillah diberikan amanat untuk bisa melakukan praktik pengajar lapangan di SMA 6 Negeri Tasikmalaya. Ibu dari jurusan ekonomi ya, yang akan membersamai adik-adik sama PLP ini atau PPL di mata pelajaran ekonomi. Baik, sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang akan Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi adik-adik semua dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mari kita buka pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya di sini Ibu akan mengingatkan kepada anak-anak semua untuk melakukan absensi terlebih dahulu ya. Nanti silakan kalian seperti biasa untuk berkomentar di kolom Google Classroom, mencantumkan nama dan sebutkan kata hadir. Ya, sebentar Ibu sharekan terlebih dahulu untuk link absensi. Kata yang di grup katanya ada yang belum di-invite Bu, ada yang mau masuk katanya.
Oh, baik. Sebentar, ada yang belum di-invite ya? Oh iya, Iya, sebentar. Ya, untuk link absensinya sudah bisa kan adik-adik untuk mengisi presensinya terlebih dahulu. Batas waktunya sampai jam 10 ya untuk pengisian link absensi. Ya, sambil menunggu adik-adik link absensi, Ibu akan tampilkan share screen terlebih dahulu untuk materi pada pertemuan kali ini. Nah, apakah share screen-nya sudah terlihat? ada Bu, ada. Ya, ada ya. Baik, Ibu di sini akan menjelaskan kembali mengenai siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Mohon maaf ya, sebelumnya kemarin sempat kita jelaskan, tetapi ada kesalahan teknis ya, sehingga tidak bisa terrecord. Jadi mohon maaf hari ini Ibu sampaikan kembali. Ya, semoga dengan disampaikan kembali hari ini, adik-adik bisa lebih memahaminya, bisa lebih kuat dalam pemahaman untuk adik-adik semua. Mungkin ini juga bisa untuk yang kemarin yang tidak hadir, jadi tidak ketinggalan karena hari ini dijelaskan kembali. Yang kemarin sudah hadir, semoga bisa lebih paham lagi mengenai materi siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Baik, di sini kita akan membahas mengenai siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran siklus akuntansi pada perusahaan jasa itu apa? Kenapa sih kita harus belajar siklus akuntansi? Emang apa sih manfaatnya kita belajar materi ini? Apa sih keuntungannya kita belajar tentang siklus akuntansi? Nah, jadi adik-adik, manfaat yang bisa kita dapat dari mempelajari siklus akuntansi ini, tujuan dari pembelajaran materi ini adalah diharapkan adik-adik semua mampu menjelaskan karakteristik perusahaan jasa ya. Jadi nanti suatu hari semoga ketika adik-adik sudah lulus sekolah, yang nantinya ada yang meneruskan kuliah atau ada yang langsung bekerja, nanti ketika adik-adik melamar pekerjaan dan kemudian ada loker informasi pekerjaannya itu di perusahaan jasa. Jadi ketika adik-adik akan melamar ke perusahaan jasa itu, setidaknya adik-adik sudah mengetahui karakteristik dari perusahaan jasa yang akan adik-adik lamar kerja itu seperti apa. Jadi adik-adik sudah tahu karakteristiknya seperti apa, sehingga ketika adik-adik akan bekerja di sana, adik-adik sudah mengetahui karakteristiknya. Jadi tidak kaget, tidak shock lagi ketika kalian bekerja di perusahaan jasa, karena kalian sudah mengetahui ilmunya, sudah mengetahui teorinya bahwa karakteristik perusahaan jasa itu adalah seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, adik-adik dapat menjelaskan tahap pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa. Jadi nanti di perusahaan jasa itu ada yang namanya tahap pencatatan. Jadi usaha. Kok jadi pas kayak ibu gede kak? Gimana caranya? Cek apakah sudah terdengar? Ada Bu, Iya ada. bu. Ya, mohon maaf ya barusan terkendala oleh sinyal keluar.
Bentar, kita share screen kembali yang Ulangi deh, Ibu. enggak, kita lanjutkan saja. Oke. Oke ya, sudah paham ya kepada tujuan pembelajarannya. Nah, di sini kita di materi kali ini akan membahas tentang karakteristik perusahaan jasa, tahap pencatatan, Suara tahap hilang. pengintisaran, hingga tahap laporan. Oke, lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang nilai dan karakteristik bangsa. Nilai-nilai yang dapat dikembangkan setelah mempelajari bab ini adalah diharapkan siswa-siswi yang ada di mata pelajaran kali ini mampu memiliki sikap kerja keras, disiplin, jujur, dan religius, ya. Nah, di sini ada karakteristik perusahaan jasa. Karakteristik dari perusahaan jasa ini, definisinya salah satunya yaitu definisi dari perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membuat produk tidak berwujud berupa jasa atau layanan dengan tujuan mencari laba atau melayani masyarakat. Jadi sudah jelas ya bahwa perusahaan jasa ini dia tidak menghasilkan produk berupa barang atau berupa benda, tetapi dia menghasilkan produk yang mana produknya itu berupa jasa atau layanan, ya. Jadi kalau misalnya nih ada perusahaan konveksi, yang mana konveksi itu adalah dia kan memproduksi pakaian. Nah, kalau perusahaan jasa ini dia tidak memproduksi pakaian ataupun yang lainnya, tetapi dia memproduksinya berupa layanan jasa. Misalnya seperti Gojek, dia kan tidak menghasilkan barang, tetapi dia menghasilkan layanan. Layanan apa? Layanan untuk transportasi. Nah, itu adalah salah satu contoh dari perusahaan jasa Gojek ya. Kemudian ada juga yang salah satu contoh perusahaan jasa itu misalnya dokter. Nah, dokter itu kan adalah sebuah perusahaan yang mana perusahaan itu adalah berupa jasa yang produk dokter mengeluarkan produknya itu bukan berupa obat tetapi berupa layanan kepada pasiennya untuk mengetahui keluhan penyakit pasiennya, untuk mengetahui penyakit yang diderita oleh pasiennya apa. Nah, itu adalah contoh dari perusahaan jasa yang mana perusahaan jasa itu ia mengeluarkan produk berupa layanan atau jasa. Nah, ciri-ciri dari perusahaan jasa. Ciri-ciri dari perusahaan jasa yang pertama itu adalah perusahaan jasa menawarkan produk yang tidak berwujud. Jadi jelas ya, jasa seorang dokter itu tidak berwujud berbentuk obat, tetapi berbentuk jasa itu berbentuk ada yang tenaga, berbentuk konsultasi, itu adalah jasa. Jasa itu tidak berwujud. Kemudian standar harga untuk suatu layanan yang ditawarkan perusahaan jasa sulit untuk diukur. Jadi tidak bisa diukur ya untuk layanan jasanya. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai tahap pencatatan. Nah, tahap pencatatan ini ada transaksi keuangan. Yang pertama, macam-macam bukti transaksi. Nah, macam-macam bukti transaksi ini dibagi menjadi dua ya, menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada bukti transaksi eksternal atau yang disebut bukti transaksi luar, dan yang kedua ada bukti transaksi internal atau dalam ya, intern. Kalau eksternal itu eksternal. Nah, di mana bukti transaksi eksternal itu terdiri dari 6 macam ya. Yang pertama itu ada faktur. Kalian pernah melihat faktur? Kalau kita membeli makanan atau barang banyak sekali dari perusahaannya langsung, maka itu akan keluar faktur. Nah, itu faktur itu merupakan contoh dari bukti transaksi eksternal. Kemudian yang kedua ada nota kredit dan nota debit ya. Yang ketiga ada kwitansi. Kalau misalnya kita belanja atau misalnya kita periksa ke dokter, kita bisa meminta kwitansinya. Misalkan, Pak Dokter, saya ingin dibuat kwitansi, nanti ada kwitansi. Nah, kwitansi itu adalah contoh dari transaksi eksternal. Yang keempat ada nota kontan, yang kelima ada cek, dan yang keenam ada billet giro. Nah, kemudian apa saja macam-macam transaksi internal? Macam-macam transaksi internal itu ada dua, ada memo antar bagian dan ada memo pos. Nah, kemudian di sini ada salah satu contoh dari macam bukti transaksi, yaitu contohnya adalah kwitansi pembelian. Nah, ini adalah contoh dari bentuk bukti transaksi eksternal, yaitu contohnya dari kwitansi pembelian ya. Bukti kwitansi pembelian ini adalah contoh dari bukti transaksi eksternal. Pada kali ini mohon maaf apabila banyak kesalahan dan banyak
terkendala teknis baik dari sinyal atau dari hal-hal lainnya, mohon dimaafkan ya. Terima kasih dari Ibu. Tetap semangat. Terima kasih juga atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Ibu benar-benar memohon maaf ya karena Ibu juga tidak tahu ada kesalahan di kemarin hari ya. Semoga adik-adik bisa mencapai semua cita-citanya. Nanti ketika ujiannya bisa lancar, bisa yang mau masuk kuliah bisa keterima di universitas yang kalian inginkan. Pokoknya semangat, capai cita-cita kalian, jangan pernah mundur ketika kalian sudah maju. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalian bisa keluar. Ya, Bu.